Hai guys, balik lagi bersama gue di Bahas Talk Movie. Mantep nih. Oke guys, dalam kesempatan kali ini, biasa gue masih akan membahas film horor lagi. Kali ini film yang akan dibahas berjudul Oculus tahun 2013. Mungkin ada yang udah tahu atau udah nonton nih, atau bahkan belum nonton nih sama sekali. Makanya gue bakal bahas film yang sayang banget buat dilewatkan ini nih. Film ini menceritakan tentang keluarga Kylie yang terdiri dari adiknya Timothy atau Tim, Alan Russell ayahnya, dan juga ibunya yang bernama Mary. Yang memiliki kisah kelam dikarenakan memiliki cermin yang disinyalir di dalamnya terdapat penunggu atau setan yang dapat mengganggu para pemiliknya. Bahkan dapat menyebabkan para pemiliknya tewas. Penasaran nggak? Penasaran dong? Dan sebelum videonya dimulai, pastikan kalian untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Dan tanpa berlama-lama, kuy, kita bahas alur filmnya. Let's go! Film dimulai dengan adegan dua anak kecil yang ingin ditembak oleh seorang pria, yang mana kejadian ini ternyata hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Tim atau Timothy, yang saat ini merupakan pasien rumah sakit jiwa yang tak lama akan habis masa dan segera keluar dari rumah sakit ini. Tim memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Kylie. Kylie ini memiliki obsesi dengan suatu cermin yang diceritakan dahulu pernah dimiliki oleh keluarganya. Dan dikarenakan cermin itu yang menyebabkan terjadinya kisah kelam antara keluarga mereka. Dan kebetulan, setelah pencarian lamanya, dalam suatu acara lelang, Kylie dan pacarnya menemukan cermin yang dimaksud, dan Kylie pun berniat ingin memiliki cermin tersebut. Singkat cerita, selepas acara lelang, Kylie langsung menjemput Tim, yang pada hari itu adalah hari di mana ia keluar dari rumah sakit. Mereka tampak bahagia atas pertemuan mereka kembali, dan hal pertama yang dilakukan Kylie adalah membicarakan mengenai ambisinya untuk mendapatkan cermin tersebut dan mengajak Tim untuk bersama menguak misteri di balik cermin mistis itu. Kemudian scene berpindah ke 11 tahun sebelumnya, di mana memperlihatkan keluarga dari Kylie yang baru saja pindahan ke suatu rumah baru. Nampak mereka sangat sibuk memindahkan barang-barang dan sewajarnya kayak pindah rumah lah. Dan dalam pindahannya tersebut, ayah Kylie ternyata memesan suatu cermin dikarenakan memang dirinya sangat menyukai barang-barang antik dan berkeinginan untuk mengoleksinya, yang tanpa disadari cermin tersebut dapat memberikan bencana bagi keluarga mereka. Yang dapat dibuktikan dari awal cermin itu ada di dalam rumah, mulai timbul keanehan-keanehan. Contohnya ketika Alan Russell, ayah Kylie, ingin mengambil minum, ia dikejutkan dengan sosok hantu, dan masih banyak keanehan-keanehan lainnya. Kemudian alur film kembali pada Kylie yang saat ini sudah berada di rumahnya. Dan ketika ia menghampiri cermin itu, tiba-tiba muncul ayahnya dari belakang dan langsung mencekiknya. Namun untungnya kejadian ini hanyalah mimpi belaka. Singkat cerita, keesokan harinya, Kylie meyakinkan pacarnya bahwa akan mengungkap kebenaran mengenai cermin itu yang menyebabkan kematian ayah dan ibunya. Dan kemudian saat Kylie membeli dan membuka untuk mengecek cermin tersebut, tiba-tiba patung yang berada di belakangnya bergerak dan sempat membuatnya takut. Dan dalam adegan ini benar-benar bikin para penonton cukup tegang, seperti ikut ada dalam adegan filmnya. Oke, dan kemudian Tim yang sebelumnya tidak percaya terhadap cermin itu, kini ia mau untuk membantu kakaknya menguak misteri di balik ini semua. Dan mereka pun kembali ke rumah lama dan Kylie memulai proyek pembuktiannya dengan persiapan dan kembali meyakinkan Tim bahwa kejadian pada masa kecilnya itu benar disebabkan oleh cermin ini, dengan memberikan bukti foto pemilik-pemilik sebelumnya dari cermin ini yang sudah dikabarkan tewas dikarenakan menyimpan cermin ini. Kemudian mulai muncul keanehan-keanehan ketika ia sedang menjelaskan tentang cermin ini. Muncul seekor anjing yang bukan merupakan anjing yang dibawa Kylie, melainkan yang ia lihat adalah anjing milik keluarganya yang seharusnya sudah lama mati. Sungguh mengherankan. Dan singkat cerita, Tim yang masih belum percaya dengan cermin itu ingin mencoba memecahkan cermin tersebut dengan kursi. Namun setelah cermin itu dibuka, tiba-tiba niatan Tim berubah dan membatalkannya begitu saja, seolah-olah cermin tersebut mengendalikan pikirannya. Kylie yang sudah dari awal meyakini bahwa cermin tersebut memiliki suatu kejanggalan, mempersiapkan beberapa kamera, alarm pengingat, dan persediaan makanan, minuman, serta alat pemberat untuk berjaga-jaga untuk memecahkan cermin tersebut.
Kemudian scene berpindah kembali ke masa lalu yang memperlihatkan efek buruk dari keberadaan si cermin, khususnya ke kedua orang tua Kylie, dengan mempengaruhi pikiran dari mereka masing-masing. Awalnya ayahnya Kylie yang ingin mencopot plaster dari jari-jarinya, namun ketika dicopot, plaster itu malah balik lagi ke jarinya. Dan ini merupakan ilusi atau efek yang diberikan dari si cermin. Hingga si ayah kesal dan mencoba untuk melepas plaster tersebut, namun sayang, di luar dugaan, bukannya plaster yang tercopot, melainkan kuku dari si Alan yang copot, hingga menyebabkan kukunya penuh dengan darah. Kemudian cermin ini juga mengadu domba para kedua orang tua Kylie dengan cara memberikan persepsi kepada ibunya bahwa Alan telah selingkuh dan di dalam ruangan kerjanya terdapat wanita yang disembunyikan. Dan juga keanehan anjing peliharaannya yang tiba-tiba menghilang setelah memasuki ruangan kerja ayahnya dengan adanya cermin. Sungguh kejadian yang tak masuk akal. Dan dari kejadian ini, semakin mulai adanya perpecahan dari keluarga Kylie yang disebabkan si cermin kampret itu. Kemudian kita dibawa lagi ke masa sekarang. Kylie dan Tim saling berbeda pendapat dan sedikit ada pertengkaran antara mereka. Yang mana Tim tidak percaya akan kejadian ini disebabkan oleh cermin, yang kemudian Tim melepaskan anjing yang dibawa Kylie sebagai bukti bahwa kejadian dari keluarganya hancur adalah disebabkan oleh ayahnya yang selingkuh, bukan cermin. Namun tiba-tiba pendapat dari tim ini terbantahkan ketika mereka berdua menemukan kejadian luar biasa aneh, yaitu kamera yang berpindah posisi dengan sendirinya, tanaman yang mulai layu, dan temperatur udara yang semakin panas. Tim yang melihat ini merasa heran, dan kemudian mereka berdua melihat CCTV, dan terkejut bahwa yang melakukan ini semua adalah mereka sendiri. Yang pastinya kita tahu mereka tidak merasa melakukan hal itu, dan dapat dipastikan ini hanyalah trik ilusi dari cermin petaka tersebut. Tim mencoba untuk menelpon polisi, namun anehnya ternyata apa yang ia lakukan hanyalah ilusi. Nyatanya tim dari tadi masih berada di dalam ruangan itu. Kylie mencoba meyakinkan tim bahwa tim tidak pernah keluar rumah, dan dari sinilah terungkap kelemahan dari cermin tersebut yang mana hanya dapat mengilusi pikiran orang, tapi tidak dengan kamera. Kemudian kita kembali lagi ke masa lalu yang kini semakin lama si cermin semakin membuat hancur keluarga Kylie dengan membuat si emak berpikiran bahwa ayahnya selingkuh dengan gadis yang bernama Marisol yang menyebabkan pertengkaran antara si ayah dan ibunya semakin menjadi-jadi. Kemudian kita kembali lagi kepada Kylie, yang kini pikirannya mulai dimanipulasi oleh si cermin. Yang awalnya Kylie sedang membawa apel dan bohlam untuk mengganti lampu, dibuat seakan-akan Kylie memakan bohlam dan beruntung dirinya cepat disadarkan oleh tim. Alur pun kembali ke masa lalu. Kylie kecil melihat ibunya yang sekarang kondisinya sedang dipasung dan mengerikan. Ia meminta kepada sang ayah untuk menelpon dokter, tetapi ayahnya malah memarahinya dan menolaknya. Sehingga Kylie pun nekat untuk menghubungi dokter untuk datang. Tetapi dengan tegas, lagi-lagi si ayah menolaknya. Entah apa yang dipikirannya. Istrinya lagi sakit malah nggak mau diobatin sama dokter. Hal ini membuktikan bahwa sang ayah benar-benar pikirannya sudah dimanipulasi oleh cermin jahat itu. Singkat cerita, setelah itu scene mulai semakin seru guys, dimana kejadian di masa lalu dan masa kini mulai diperlihatkan bersamaan. Tim yang melihat dirinya ketika masih kecil, dan juga Kylie yang dikejutkan dengan kehadiran si ibu dengan penampakan yang menyeramkan dan mata yang menyala. Sehingga membuatnya refleks mencenslagerkan ibunya. Namun ternyata ini hanyalah ilusi dari si cermin. Yang ditusuknya adalah pacar Kylie yang hanya ingin memastikan kondisi Kylie saat ini. Tim mencoba menolongnya. Kylie yang tidak percaya akan hal ini menganggap semua ini hanyalah ilusi. Namun anggapannya itu berubah ketika ia mengarahkan kamera HP-nya ke arah pacarnya, yang ternyata itu adalah sang pacar asli yang telah ditusuk Kylie. Kylie pun sangat sedih dan kesal akan kejadian ini. Tim yang sudah merasa tidak beres mencoba keluar dan menghubungi polisi untuk datang. Namun tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan sosok menyerupai dirinya di dalam rumah, yang jelas-jelas kita tahu padahal saat ini mereka sedang berada di luar. Hal ini membuktikan ilusi dari si cermin sedang berjalan dan suasana semakin kacau dan mencekam. Bukannya pergi dari rumah itu, mereka berdua malah masuk dan menghampiri ruangan cermin. Dan tiba-tiba muncul sosok hantu perempuan Marisol yang perlahan menghampiri dan membuat mereka berlari ke tempat persembunyian pada 11 tahun yang lalu. Persis seperti ketika mereka berdua masih kecil. Dan kini semua alur pun seakan-akan kembali ke alur yang memperlihatkan si ayah dan si ibu yang tewas kala itu.
Dan alur pun kini berpindah kepada Kylie yang melihat kehadiran ibunya yang berada di cermin. Ibu mengajak Kylie untuk berpelukan dan Kylie mendekat dan menghampirinya. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa si cermin sangat pintar untuk mengatur perasaan dan membuat luluh Kylie dengan memperlihatkan ibunya. Sementara itu, Tim yang sudah sangat tidak kuat dengan kondisi saat ini, dan ia melihat si cermin di depannya, yang tentunya tidak ada siapa-siapa, ingin menghancurkan cermin itu dengan memencet tombol pemberat penghancur cermin yang sudah disiapkan sebelumnya. Tetapi sangat disayangkan, penglihatannya itu hanyalah ilusi dari si cermin, yang pada kenyataannya di depan cermin itu terdapat Kylie, sehingga alat penghancur itu langsung menghantam kepala Kylie dan menyebabkannya tewas. Dan dari kejadian ini, Tim langsung diciduk dan ditahan oleh polisi lagi seperti masa kecilnya dahulu. Dan film pun berakhir. Napas dulu guys, film akhir yang memuaskan. Jadi mungkin ada yang belum paham juga nih, alur dalam film ini tuh emang maju mundur gitulah guys. Mungkin sih bisa membingungkan penontonnya juga, tetapi mudah-mudahan apa yang bahas Talk Rangkum bisa masuk dan menghibur kalian semua ya mengenai film ini. Film yang menceritakan cermin sesat yang bikin para pemiliknya terkena pengaruh ilusi apa yang dilihatnya. Jadi nggak sesuai gitulah pokoknya. Kadang ya kalau gue pribadi kalau ngeliat kaca segede ini sih emang serem juga sih. Pikiran jadi macem-macem lah pokoknya. Identik sama hantu-hantu lah pokoknya. Kalian ada nggak sih yang punya cermin-cermin segede kayak gini nih? Atau bahkan lebih gede lagi? Serem nggak sih menurut kalian kalau punya cermin gede-gede kayak gitu tuh? Atau barangkali kalian punya pengalaman horor cermin gitu, bolehlah share ke kita di kolom komentar ya. Hehe. Oke guys, gini dulu buat bahas alur film dari Oculus. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di next konten. Bye-bye.